Perasan dia perluan kita atau ini ada sih apa banyak mohon perhatian selama acara ini. Mohon handphone Anda demi kelancaran pelaksanaan. Terima kasih. Nomor masalah laporan itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini, Jumat 20 Mei 2022, dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna pada pagi hari ini segera kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan ikhtisari hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Pada hari ini Jumat 20 Mei 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota Dewan, yang kami hormati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ade Iwan Ruswana SEMM AKCA CSPFA, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hadir Bapak Kapolda, Bapak Kejati, Bapak Danrem, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, dan Bapak anggota, Bapak Dan Lanut kayaknya hadir, Dan Lanal siap, dan Bapak Sekda Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati rekan-rekan media baik dari media cetak maupun media elektronik, singkatnya undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Mengawali rapat paripurna pada hari ini sebagai umat yang bertakwa, mari sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas anugerah, rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam suasana sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada panutan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga syafaat beliau dapat tercurahkan kepada kita dan para pengikutnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022. Pada masanya, Dr. Sutomo beserta para pelajar Stopia mendirikan Perhimpunan Budi Utomo untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Kita pun harus memiliki semangat juang yang sama untuk membebaskan diri dari pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19. Kita harus mendukung pemerintah Indonesia agar mampu beradaptasi dengan cepat dan melewati masa-masa krisis. Jangan biarkan keadaan membelenggu kita dalam masa-masa sulit. Kita tidak akan pernah bergerak dan berubah bila hanya saling menunjuk. Ayo bangkit bersama agar Indonesia kembali jaya. Semangat inilah yang akan kita bawa pada 114 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Untuk menciptakan NTB Gemilang, mari kita terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong royong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan untuk mempercepat pulihnya bangsa kita dari pandemi COVID-19. Roda yang dulu terhenti kini perlahan mulai bergerak. Kita yang sempat terpuruk kini mulai bertindak. Kita perlu satukan tekad bersama demi bangkit kembali dalam slogan ayo bangkit bersama agar Indonesia kembali jaya. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pagi hari ini diselenggarakan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan intisari hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Atas dasar tersebut, BPK wajib untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah secara sungguh-sungguh. Hanya dengan melakukan pemeriksaan yang bebas, mandiri dan transparan dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan kunci untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 23E ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan ayat 3 menyebutkan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dilaksanakan hari ini Jumat 20 Mei 2022 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, hakikat penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD adalah sejalan dengan fungsi dewan sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa DPRD provinsi memiliki fungsi pembentukan perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penyerahan hasil pemeriksaan ini di samping sebagai pelaksanaan kewajiban Badan Pemeriksa Keuangan dalam memenuhi amanat konstitusional juga diharapkan dapat membantu Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Laporan hasil pemeriksaan ini akan menjadi barometer ke depan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang transparan dan akuntabel. Kesemua ini merupakan langkah penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai koreksi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia akan menjadi masukan yang sangat penting untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di masa yang akan datang, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun berturut-turut, alhamdulillah Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Ini semua berkat kerja keras, kerjasama kita, dan mudah-mudahan hasil kerja keras kita selama ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan. Dan harapan kita semua,
Semoga pada pemeriksaan tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kembali penilaian opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Dewan yang kami hormati, untuk lancarnya acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada pembawa acara untuk memandu acara-acara selanjutnya. Penandatanganan berita acara serah terima dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Disaksikan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pimpinan DPRD, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat disilakan mengambil tempat. Hadirin kami mohon berdiri. Kepada Bapak Ibu kami persilakan kembali ke tempat semula. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Ade Iwan Ruswana SEMM AKCA CFSA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hajah Baik Isfi Rupaida, SHMH,
Yang kami hormati para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansyah, yang kami hormati para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, Pak Pengadilan Tinggi, Pak Danlanut tadi ada, yang mewakili dan Lanang, Pak Sekda dan semuanya. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati para pejabat struktural di jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para undangan dan hadirin yang berbahagia yang tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mengawali acara ini dan masih dalam suasana Idul Fitri, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Semoga kita semua menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah Provinsi NTB untuk menanggulangi kemiskinan tahun anggaran 2021 serta sekaligus ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Perkenankan kami mewakili dan atas nama anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan serta pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya atas kerjasamanya, dan secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel. Acara yang diselenggarakan hari ini merupakan kelanjutan mandatori bagi BPK RI untuk menyelesaikan kewajibannya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dalam waktu 60 hari. Setelah LKPD tahun 2021 atau unaudited diterima, yaitu pada tanggal 22 Maret 2022. Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan ini dapat kami sampaikan kepada Ketua DPR dan Gubernur Nusa Tenggara Barat secara tepat waktu pada hari ini, tanggal 20 Mei 2022, 2 bulan kurang 2 hari. Pada saat ini pun kami sekaligus menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menanggulangi kemiskinan dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, kepala daerah mempunyai satu kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas APBD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dirancang dan tidak didesain atau tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan. Karena itu harus didekati dengan pemeriksaan investigatif. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkapkan di dalam laporan hasil pemeriksaan. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, BPK telah memeriksa pendapatan dengan realisasi 5,33 triliun dari anggaran sebesar 5,74 triliun. Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar 5,54 triliun dari anggaran sebesar 6,38 triliun. Total aset sebesar 13,27 triliun, ekuitas sebesar 12,59 triliun, pendapatan laporan operasional sebesar 5,51 triliun, dan beban LO sebesar 5,42 triliun, serta surplus sebesar 85,90 miliar. Hadirin yang berbahagia, kami mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Sehingga dalam LKPD 2021 terjadi perbaikan atas penyajian laporan keuangan. BPK RI akan tetap mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 15 tahun 2004, pemberian opini laporan keuangan didasarkan 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas, BPK menyimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Berdasarkan pemeriksaan BPK yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 adalah wajar tanpa pengecualian. Saya ucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah berhasil mempertahankan opini WTP. Pencapaian opini WTP ini adalah yang ke-11 kali berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini tentunya dikarenakan sinergi yang matang antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK RI yang tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Namun demikian, WTP bukan berarti tidak ada permasalahan, tetapi permasalahan yang ada masih di dalam koridor kewajaran. Beberapa permasalahan yang akan kami sampaikan di sini yang memang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di beberapa SMA tentunya. Di sana sini masih terlihat memang masih belum tertib. Di antaranya meliputi penggunaan dana BOS belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid, penggunaan BOS menyalahi ketentuan untuk tujuan yang bukan peruntukannya, penggunaan dana BOS menyalahi, serta laporan penggunaan dana BOS terlambat disampaikan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK terus mendorong agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperbaiki kinerja pengelolaan dana BOS dan memonitor laporan penggunaan dana BOS melalui aplikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, BPK merekomendasikan pengembalian beberapa kelebihan penggunaan dana BOS dan menghentikan penggunaan dana BOS yang memang bukan untuk peruntukannya atau menyalahi ketentuan. Yang kedua, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan belanja bansos belum memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK mendorong pemerintah Provinsi NTB agar menyempurnakan naskah perjanjian hibah daerah yang mengatur pemberian sanksi kepada penerima hibah dan bantuan keuangan yang tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah atau bantuan, dan menyusun mekanisme untuk meminimalisir adanya potongan dana bantuan hibah dan bansos,
Karena di lapangan kita melihat di sana sini masih ada potongan-potongan yang oleh oknum yang memang tidak bertanggung jawab, sehingga harus membuat mekanisme untuk meminimalisir seperti itu. Kemudian penyertaan modal pemerintah Provinsi NTB pada Suara Nusa Media Pratama atau SNMP dan pada Sire Tourism Development Corporation STDC sebetulnya tidak jelas kepemilikan maupun keberadaannya. Atas permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi NTB agar melakukan pengujian secara tuntas terhadap legalitas kepemilikan dan penilaian atas penyertaan modal pada kedua perusahaan tersebut, sehingga memiliki dasar yang memadai untuk mencatat, menyajikan atau menghapus bukukan investasi permanen pada PT SNMP dalam neraca. Selain itu, dalam hal PT STDC sudah tidak beroperasi dan tidak memberikan kontribusi yang menguntungkan, pemerintah Provinsi NTB agar mempertimbangkan untuk mengusulkan pencabutan peraturan daerah, pendirian PT STDC, dan menghapus bukukan investasi permanen pada neraca. Yang keempat, penyelesaian proses likuidasi PT DMB berlarut-larut sehingga memang pemenuhan hak dan kewajiban para pemegang saham terbengkalai. BPK merekomendasikan Gubernur NTB selaku pemegang saham untuk berkoordinasi dengan para pemegang saham lainnya agar secara tegas memerintahkan tim likuidator PT DMB untuk melaksanakan percepatan proses likuidasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 kalau tidak salah, dengan target waktu yang jelas dan melaporkan hasilnya di dalam rapat umum pemegang saham. Perlu kami sampaikan beberapa permasalahan yang telah kami sampaikan di atas meskipun masih terjadi, namun secara material tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan tersebut telah kami muat dalam buku 2, yaitu LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hadirin yang saya hormati, selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja untuk melakukan pengujian atas efektivitas upaya pemerintah Provinsi NTB menanggulangi kemiskinan tahun 2021. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan dalam upaya untuk memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas laporan hasil pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK. Hal ini diharapkan agar pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan mendorong kinerja pemerintah Provinsi NTB tentunya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan pemeriksaan kinerja tersebut, berikut adalah beberapa indikator tingkat kesejahteraan masyarakat NTB dalam 1 tahun terakhir, di mana terdapat indikator yang menunjukkan perbaikan dan penurunan sebagaimana dapat kami sampaikan berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2021 tercatat 2,30%, naik sebesar 2,92% dari tahun sebelumnya 2020 yang minus 0,62%. Pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2021 sebesar 3,01%, turun sebesar 1,21% dari tahun sebelumnya, tahun 2020 sebesar 4,22%. Tingkat pengangguran terbuka ini jauh lebih baik dari tingkat pengangguran terbuka secara nasional, yaitu 6,49%. Sehingga NTB berada di peringkat pertama secara nasional untuk penanggulangan tingkat pengangguran terbuka. Angka Gini rasio di NTB pada tahun 2021 sebesar 0,384, turun atau artinya lebih baik 0,002 dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 0,386. Namun secara nasional indeks ini memang masih berada di atas nasional, yaitu 0,381, bedanya 0,003%. Sehingga tingkat ketimpangan Provinsi NTB lebih tinggi dari tingkat ketimpangan secara nasional. Untuk indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 yaitu 68,65%, naik sebesar 0,40% dari tahun sebelumnya sebesar 68,25%. Namun demikian IPM Provinsi NTB masih di bawah IPM nasional
yaitu sebesar 72,29%. Yang terakhir, persentase penduduk miskin di NTB, yaitu tahun 2021 sebesar 13,83%, turun sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya 2020, 14,23%. Persentase penduduk miskin di NTB masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, sebesar 9,71%. Ini yang menjadi objek pemeriksaan kami, atau menempati urutan ke-27 dari 34 provinsi dalam hal kemiskinan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah Provinsi NTB telah memiliki peraturan gubernur nomor 29 tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya pemerintah Provinsi NTB telah menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat dan telah merancang manfaat serta setiap kebijakannya. Namun demikian, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Pertama, belum adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten kota dan antar satker atau OPD di lingkungan provinsi. Selain itu, belum ada monitoring dan evaluasi atas program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD Provinsi NTB yang telah dibentuk oleh Gubernur belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai. BPK tidak dapat menelusuri jejak hasil kerja atau hasil tugas yang telah dilakukan oleh TKPKD dalam rangka mengkoordinasi atau mengorkestrasi kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. TKPKD Provinsi NTB belum memiliki rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang menjadi acuan bagi TKPKD kabupaten dan kota. Tidak melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan TKPKD kabupaten kota, belum menyusun instrumen dan parameter untuk menilai keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan, serta belum menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah, dan bahkan belum memiliki sekretariat TKPKD. Kedua, perancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat untuk masyarakat miskin. Selama ini Dinas Sosial Provinsi NTB tidak menggunakan data DTKS atau data dari BKKBN dalam menentukan kelompok penerima bantuan. Penentuan kelompok penerima bantuan melalui usulan pada kegiatan reses DPRD tahun sebelumnya. Selanjutnya usulan nama-nama kelompok diinput dalam aplikasi IPOKIR untuk masuk ke dalam KUA PPAS. Begitu pula untuk program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat rentan miskin. Penentuan sasaran masyarakat penerima program tidak menggunakan data DTKS, tetapi berdasarkan usulan pada kegiatan reses DPRD yang diinput dalam aplikasi IPOKIR. Hal ini berdampak terhadap potensi pemberian bantuan atau hibah tidak tepat sasaran. Hasil perbandingan secara uji petik antara nomor induk kependudukan penerima bantuan dengan data DTKS, diketahui bahwa kami mengambil sampel 469 orang yang menjadi sampel uji terbagi dalam 78 kelompok penerima bantuan. Diketahui 279 orang atau 59,5% atau 60% tidak masuk ke dalam data DTKS. Hasil pengujian lebih lanjut secara uji petik menunjukkan adanya penerima bantuan yang tidak layak menerima bantuan. Kami keliling ke desa-desa untuk melakukan uji petik. Kelompok usaha bersama yang tidak jelas keberadaan dan usahanya, bantuan yang diterima belum dapat dimanfaatkan, bahkan ada yang dijual kembali, dan adanya beberapa potongan ilegal dari bantuan berupa uang. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mengupayakan peningkatan kinerja PKD dan berupaya menggunakan data DTKS atau hasil pendataan keluarga BKKBN dalam menyusun perancangan program penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menentukan sasaran penerima program hibah dan bantuan. Yang ketiga, kami juga mengecek kepesertaan BPJS yang ganda, karena provinsi juga mengalokasikan di dalam APBD untuk menganggarkan penerima bantuan iuran bagi peserta BPJS. Ada yang dialokasikan APBN, ada juga yang dialokasikan APBD provinsi.
Ternyata ada yang ganda sebanyak 8.270 jiwa. Dia diberikan juga oleh secara nasional, juga diberikan juga oleh provinsi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan koordinasi dengan BPJS untuk memvalidasi kepesertaan ganda tersebut, dan sampai dengan pemeriksaan berakhir, koordinasi tersebut baru menghasilkan penonaktifan data ganda peserta JKN KIS Provinsi sejumlah 2.885 jiwa. Saya kira sangat akan mengurangi tentunya biaya provinsi untuk ini, dan ke depan mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan sehingga sebagian besar dinonaktifkan. Data kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja pemerintah Provinsi NTB belum akurat sebanyak 3.983 orang. Berdasarkan hasil validasi data kepesertaan PBPU atau BP Dinas Sosial Pemerintah Provinsi NTB dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, diketahui bahwa peserta PBPU yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi NTB telah meninggal dunia sejumlah 1.365 peserta. Dan data peserta yang tidak ditemukan di lokasi atau pindah sejumlah 2.618 peserta. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPJS Kesehatan belum dapat menonaktifkan kepesertaan tersebut, sehingga perlu ada koordinasi lebih lanjut antara Dinas Kesehatan, antara Dinas Sosial, mungkin dengan BPJS. Hadirin yang saya hormati, Pasal 20 Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi. Jawaban dan penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum LHP ini diserahkan, kami telah meminta dan menerima tanggapan resmi dari Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPK serta rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan agar tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel. Dalam kesempatan ini, BPK juga menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah Provinsi NTB. Dalam IHPD Provinsi NTB tahun 2021 ini memuat gambaran mengenai hasil pemeriksaan seluruh pemeriksaan kabupaten kota, termasuk kabupaten kota, tahun 2021, karena Gubernur sebagai wakil pemerintah tentunya memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kota. BPK berharap IHPD Provinsi NTB tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur, DPRD, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga menjadi acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Perkenankan kami atas nama pimpinan BPK mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR dan Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan sinergi yang positif selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk senantiasa memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam membangun bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah SEMC SSC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Ketua, para Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Danlanut, Pak Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi,
Badan Lanal, dan lain-lain. Mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan namanya. Kemudian Ketua BPK Republik Indonesia, Perwakilan Nusa Tenggara Barat serta jajarannya, Pak Sekda serta para kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Pertama, masih dalam bulan Syawal 1443 Hijriah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama interaksi kita selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga kemuliaan Ramadan dapat terus mewarnai kehidupan kita di bulan-bulan yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih yang begitu besar, terima kasih yang begitu tulus kepada seluruh jajaran BPK, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas seluruh perhatian, fasilitasi, pembinaan, masukan, dan penilaian yang telah dilakukan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Semoga penilaian positif berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diberikan BPK kepada kami sebagaimana tahun-tahun sebelumnya akan semakin memberikan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat yang begitu kuat bagi kami untuk senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah dan penanggulangan kemiskinan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Memang kalau 11 tahun berturut-turut nuansanya tidak begitu terasa, tapi sekali kalau kita dapat disclaimer baru terasa perubahannya. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai disclaimer dan kita sikapi apresiasi kepada teman-teman OPD yang telah berusaha semaksimal mungkin sehingga kelihatan sederhana tapi dengan kerja sangat keras 11 tahun berturut-turut memperoleh WTP bukanlah pekerjaan yang sederhana. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kami juga menyadari bahwa dinamika pembangunan yang terus berkembang di provinsi kita ini sangat berpengaruh terhadap hasil dan kualitas pengelolaan keuangan daerah maupun penanggulangan kemiskinan yang tengah kita galakkan. Besar harapan kami kepada BPK agar terus mampu memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di provinsi kita ini agar ke depan kita dapat menghasilkan kualitas kinerja pemerintahan yang semakin lama semakin baik. Hadirin yang kami muliakan, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan kami atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik selama ini. Alhamdulillah, dengan spirit kebersamaan itu menghantarkan NTB, provinsi kita ini selama kurun waktu 11 tahun berturut-turut, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Semoga persahabatan, semoga persaudaraan, dan semoga sinergi yang telah terjalin sangat baik selama ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Demi kita dapat kembali meraih prestasi yang membanggakan untuk NTB yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya, sebelum menutup sambutan ini, tidak lupa juga ingin saya mengingatkan dan berharap kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi NTB bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat kepada kita semua. Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan
dan bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita perkuat kembali komitmen ini. Komitmen untuk bisa melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen birokrasi yang betul-betul bersih dan melayani. Hadirin yang kami muliakan, Ibu Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan, kelapangan jalan, serta jiwa amanah bagi kita semua dalam melanjutkan perjuangan membangun daerah yang sama-sama kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama sejenak kita munajat, memohon doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon rahmat, taufik dan hidayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. وما حللنا وما سبحنا وما فاستقنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami anugerahkan segala rahmat, keberkahan-Mu, karena Engkaulah zat yang maha mengabulkan doa ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, terima segala permohonan kami ya Allah, agar kami selalu dalam bimbingan, naungan, rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah ya Allah wabah virus corona dari negeri kami ya Allah. Dan jadikanlah negeri kami ya Allah negeri yang aman, damai dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan Engkau kabulkanlah doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, seluruh rangkaian acara rapat paripurna pagi hari ini telah dapat kita selesaikan. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, perlu kami sampaikan bahwa dengan telah diterimanya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menindaklanjuti dan akan menyerahkan kepada komisi-komisi terkait untuk dibahas dan dievaluasi sesuai fungsi dan tugas DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas upaya dan kerja kerasnya yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 tepat pada waktunya. Dan kembali Nusa Tenggara Barat mendapatkan WTP ke-11 kalinya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang 2 hari yang lalu berulang tahun ke-50. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Bapak Gubernur diberi kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya yang cukup padat. Dan semoga semua ikhtiar untuk membawa NTB Gemilang dapat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rektor Universitas Mataram atau pejabat yang mewakili para pejabat sipil TNI dan Polri, rekan-rekan wartawan atas kehadiran serta kerjasamanya sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan tertib, aman dan lancar. Semoga apa yang telah kita laksanakan selama ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum rapat paripurna hari ini kita akhiri, marilah sejenak kita menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Untuk itu kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pagi hari ini kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara rapat paripurna pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.